Pagi Mbak Alia. Bagaimana kabarnya dok? Alhamdulillah sehat, baik. Mbak Alia sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Dok, kita kan pada pagi hari ini akan membahas seputar masna ya dok ya. Kapan hari itu sempat beberapa waktu yang lalu masih ada loh dok beberapa orang yang tidak paham tentang masna. Ada yang bertanya kepada saya, nanti kalau seandainya kamu besok itu mau bahasnya tentang apa? Masna, saya bilang gitu. Masna apaan sih gitu. Jadi nggak semua orang ternyata paham dok sebenarnya masna ini apa. Nah untuk permulaan mungkin dokter Fitri bisa menjelaskan dulu sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan masna ini dok? Baik, terima kasih Mbak Alia. Jadi memang masne ini adalah entity atau istilah yang baru orang-orang tahu tuh di 2020. Dia itu mulai terkenal setelah dibumingkan di Twitter, gitu ya. Jadi pada saat kita awal-awal mengalami pandemi COVID itu kan memang diwajibkan untuk pakai masker. Kemudian ternyata pada dalam perjalanan waktu banyak juga keluhan-keluhan terutama di kulit yang muncul setelah pemakaian masker. Mungkin kalau untuk orang-orang yang memang harus pakai masker untuk jangka waktu yang agak panjang, akhirnya yang paling sering itu muncul jerawat. Nah, di Twitter itu langsung dibumingkan istilah mask, acne disebabkan karena pemakaian mask. Ya, jadi dua entity ini digabung, jadilah istilah maskne itu tadi. Nah dok, kalau seandainya untuk penyebabnya sendiri itu apa sih penyebab dari maskne ini? Kan kalau seandainya dulu kita sebelum memakai masker pun tidak ada keluhan apapun ya dokter ya. Tiba-tiba ketika memakai masker kenapa bisa muncul gitu jerawat membandel itu? Baik. Jadi sebetulnya masker itu kan kalau misalnya dipakai gitu ya, apalagi kalau jangka waktu pemakaiannya agak panjang, itu bisa dibayangkan hembusan udara nafas kita gitu ya, itu berbenturan lagi dengan masker, balik lagi ke kulit, demikian seterusnya ya. Kemudian orang-orang yang memang punya bakat untuk jerawat itu akhirnya menyebabkan jerawatnya itu muncul jadi lebih banyak ya. Tidak hanya orang-orang yang punya bakat jerawat, pada dasarnya orang yang sebetulnya sebelumnya juga nggak jerawatan, tetapi karena pemakaian masker itu tadi saya bilang kelembapan di daerah sekitar area yang tertutup masker itu meningkat. Kemudian bakteri yang awalnya itu normal ada di kulit, akhirnya karena kelembapan itu tadi dia tumbuhnya menjadi lebih banyak, akhirnya menyebabkan si jerawat itu tadi. Kemudian penekanan karena penekanan karena pemakaian masker itu menekan kulit untuk jangka waktu yang mungkin agak panjang gitu ya. Mungkin setiap hari dia harus pakai masker lebih dari 4 jam dan itu sekitar 5-6 harian ya, tergantung hari kerja. Mungkin kalau di kantor harus pakai masker terus gitu. Nah, penekanan si ujung-ujung masker pada kulit itu sebetulnya akan menekan yang namanya ductus pilosebaceus atau kelenjar minyak. Nah, penekanan ini akan menyumbat kelenjar minyak. Jadi dia harusnya produksinya lancar, keluarnya lancar ke permukaan kulit, dia jadi terhambat. Nah, ini digabung dengan adanya peningkatan kolonisasi dari bakteri penyebab jerawat, akhirnya menyebabkan jerawat itu betul-betul manifest muncul di kulit. Oke, baik kalau begitu. Dok, saya itu sempat ya beberapa kali melihat postingan salah seorang selebgram nih ceritanya. Terus yang mengeluhkan bahwa kulit wajahnya berjerawat gitu. Akhirnya menyalahkan ini akibat masne nih, akibat masne. Selentingan nih, ada beberapa dari teman saya juga mengatakan itu sih bukan masne, emang dasarnya aja emang kulit dia itu berjerawat. Terus gara-gara memakai masker akhirnya nyalah-nyalahin masker. Jadi akhirnya bilangnya masne. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, Dok, apakah ada perbedaan jerawat pada umumnya nih yang biasanya terjadi dengan jerawat yang disebabkan oleh penggunaan masker? Bisa nggak kita melihat perbedaannya itu dokter? Baik, sebetulnya jerawat yang disebabkan karena masker itu punya definisi khusus ya. Dalam artian kalau misalnya dia terjadi pada jangka waktu kira-kira 6 minggu setelah penggunaan masker, ya jadi penggunaan masker terus-menerus, kemudian 6 minggu setelahnya itu mulai muncul jerawat-jerawat, itu kita bisa sebut maskne. Yang kedua, maskne itu punya area khusus yang kita sebut dengan O-zone atau zona O. Zona O itu meliputi daerah hidung, kemudian sekitar pipi dan dagu, melingkar, mirip seperti huruf O. Nah, kalau misalnya memang jerawat itu munculnya di daerah situ, kemudian daerah-daerah sekitar yang lainnya itu bersih, kita bisa bilang bahwa betul itu disebabkan karena pemakaian masker. Nah, jadi ada pemakaian masker yang kira-kira setelah 6 minggu pemakaian masker dia muncul jerawat, kemudian dia munculnya di daerah O-zone itu tadi, kemungkinan memang betul itu disebabkan karena pemakaian masker. Tapi kalau kita lihat dari bentukan klinisnya, sebetulnya jerawat karena masker atau jerawat karena penyebab yang lain, misalnya jerawat-jerawat yang reguler muncul, ya bentuknya sama aja sih sebetulnya.
Jadi dia bisa ada komedonya, kemudian ada ada bentukan papul kita sebut dalam bahasa kedokterannya ya, bentukan jerawat itu yang merah radang. Sama aja sih sebetulnya. Tapi biasanya grade karena disebabkan karena masker itu biasanya ringan sampai sedang sih. Jadi nggak sampai yang gede-gede bernanah itu nggak sampai seperti itu ya. Jadi grade-nya itu antara ringan sampai sedang aja. Berarti Dok, kalau seandainya nih selama ini mungkin pemirsa di rumah mengeluhkan masne gitu ya Dok ya, terus akhirnya saya bingung Dok, ini gimana cara untuk menghilangkan masne ini? Karena memang kita kemanapun kalau beraktivitas ya pemirsa, atau mungkin kerja kantoran yang itu membutuhkan seperti 6 jam mungkin di kantor, 8 jam di kantor, dan itu memang kita mengharuskan untuk menggunakan masker. Itu bisa disembuhkan nggak sih Dok sebenarnya untuk masne itu? Jangan dijawab dulu ya Dokter Fitri ya. Kita pengen bikin ini pemirsa di rumah penasaran. Tapi pemirsa di rumah yang mungkin punya keluhan seputar masne, wajahnya selama ini yang tadinya mulus, tidak ada keluhan apapun, tiba-tiba muncul masne sudah beberapa minggu ini, silakan yang ingin berkonsultasi langsung dengan Dokter Fitri. Pemirsa di rumah, pernahkah Anda berpikir ketika mungkin Anda mengalami masne atau jerawat yang disebabkan oleh penggunaan masker yang terus-menerus, berpikir akhirnya, wah diobatin atau enggak ya? Nanti kalau seandainya saya obatin, percuma dong. Saya tetap akan menggunakan masker nih dalam waktu yang lama. Jadi mendingan nggak usah diobatin aja kayaknya ya. Dikasih dempulan bedak yang tebal untuk nutupin, ya sudah selesailah ceritanya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya ini pemirsa, jika jerawat akibat penggunaan masker yang terlalu lama itu tidak ditangani dengan tepat, apakah bisa berkembang nih menjadi jerawat-jerawat yang lain, atau mungkin istilahnya yang tadinya cuma 2 jadi berkembang jadi 5 gitu ya. 2 dikali berapa tuh jadi 5 ya pemirsa. Nah, makanya saya mau nanya lagi nih ke Dokter Fitri. Dok, ini bagaimana Dok? Kalau seandainya selama ini mungkin kita berpikir bahwa nggak usah diobatin deh, masne itu toh tetap akan menggunakan masker juga begitu. Kalau seandainya tidak diobati, Dok, apakah masne itu bisa berkembang menjadi hal yang lain atau mungkin jerawatnya jadi lebih banyak kah atau bagaimana nih, Dokter? Ya, jadi kalau ya memang sih banyak, betul Mbak Alia, banyak yang berpikir seperti itu, percuma aja diobatin, toh juga tiap hari harus ditutup gitu ya. Lembab-lembabnya juga sama, nanti ya muncul-muncul lagi, rugi nanti beli obat segala macam udah keluar duit tapi ternyata jerawat nggak sembuh gitu ya. Padahal sebetulnya itu nggak benar sih seperti itu. Sebetulnya kalau yang masker yang digunakan masyarakat umum, masker bedah biasa, itu resiko untuk mengalami masne lebih kecil daripada yang dialami oleh tenaga kesehatan. Jadi mereka-mereka yang, bayangkan kalau mereka yang tenaga kesehatan sehari kerja misalnya 8 jam gitu di rumah sakit, dan mereka apalagi zaman waktu COVID masih tinggi-tingginya gitu ya, mereka yang langsung harus terjun untuk nanganin pasien COVID itu kan benar-benar harus pakai masker yang double, kemudian masker yang betul-betul ketat gitu ya. Itu risiko untuk menjadi masne-nya lebih besar, sehingga memang kasus ini lebih banyak dijumpai pada orang-orang yang bekerja sebagai tenaga medis sebetulnya. Tetapi dengan semakin berkembangnya waktu juga orang-orang di luar itu, populasi di luar itu juga akhirnya banyak yang mengalami. Ini sebetulnya disebabkan karena kurang bersih mungkin ya. Satu, jadi untuk membersihkan wajah sebelum dan sesudah pemakaian maskernya yang kurang gitu ya. Kadang-kadang tuh pagi cuci muka, habis gitu nggak di-prepare apa-apa, kulitnya langsung ditempelin masker. Masker dipakai terus, padahal sebetulnya setiap 2 jam sekali itu mesti harus dapat hawa nih istilahnya kulit kita gitu ya. Jadi masker dibuka, kalau bisa cari tempat yang aman, mungkin di udara terbuka gitu, sambil kita menghirup udara segar gitu ya. Kita copot masker, kita kira-kira 15 menit gitu, terus pakai lagi, itu nggak apa-apa. Dan masker itu juga punya endurance atau daya tahannya dalam pemakaiannya. 4 jam itu masker biasa tuh harus diganti Mbak. Kecuali kalau misalnya masker medis memang bisa dipakai untuk jangka waktu yang lebih lambat. Tapi kalau namanya masker bedah biasa yang ada kan yang biasa kita pakai gitu, itu dalam 4 jam sekali mesti harus ganti baru. 4 jam sekali harus ganti baru? 4 jam sekali harus ganti baru sebetulnya. Padahal kadang zaman sekarang itu mikirnya, nggak kotor ya Dok ya, gitu ya, udah nggak apa-apa disimpan aja buat besok dipakai lagi. Betul. Nah, kadang-kadang tuh kalau perempuan terutama mereka ininya noda lipstik.
Udah lipstik sama bedak. Dilihat, oh masih bersih, dipakai lagi. Padahal sebenarnya itu 4 jam sekali itu harus diganti karena lembabnya kan tetap. Ya, jadi lembabnya itu yang harus justru itu loh yang penting yang menyebabkan kenapa masker itu harus diganti. Terus kemudian yang kedua, sebelum pakai masker, walaupun misalnya kita tuh kulitnya cenderung berjerawat gitu ya, tapi tetap kita harus pakai pelembab sebetulnya. 1 jam sebelum pemakaian masker tuh pakai pelembab itu penting. Ini adalah tips-tips untuk mencegah supaya jerawat nggak muncul ya. Buat yang belum ini ya, belum tahu dan belum jerawatan karena pemakaian masker, tapi itu bisa loh jadi jerawat karena pemakaian masker yang lama. Nah, untuk mencegah itu, jadi satu, bersihin dulu wajah sebelum pakai masker dan sesudahnya. Yang kedua, ganti masker setiap 4 jam. Saya bilang kalau pakai maskernya masker bedah biasa. Kemudian yang ketiga, pakai pelembab. Jadi kita prepare kulit dulu, jadi 1 jam sebelum memakai masker pakai pelembab dulu, kemudian pakai sunscreen, karena itu penting untuk memberikan lapisan kepada kulit sehingga satu, maskernya nggak langsung nempel. Yang kedua, bukan berarti menambah kelembapan, tetapi justru melindungi dari efek penekanan karena masker tadi, friksi, karena masker itu kan menyebabkan kulitnya menjadi radang dan menekan si kelenjar itu tadi saya bilang. Jadi kalau kita kasih lapisan pelembab sebelumnya, friksi itu tidak akan menyebabkan kerusakan yang tidak diinginkan gitu ya. Sehingga itu pentingnya pemakaian pelembab. Terus justru jangan pakai makeup dekoratif yang terlalu tebal sebelum pakai masker. Karena itu akan satu, menyumbat pori-pori, yang kedua menambah kelembapan itu menjadi semakin bertambah gitu, sehingga kolonisasi bakteri di situ juga akan meningkat, akhirnya jadi jerawat baru juga. Nah, itu tips-tipsnya. Tapi kalau seandainya udah jadi jerawat, ya harus diobatin tetap. Harus diobatin tetap. Dok, ini tadi Dokter Fitri menarik sekali nih, sempat mention make up dekoratif, Dok. Ya. Kita penasaran nih, Dok, make up dekoratif itu yang seperti apa sih? Maksud Dokter Fitri ini seperti apa, Dok? Gitu, supaya kita umpamanya biasanya menggunakan make up nih hari-hari ke kantor. Kita biasanya make up ya, Dok ya. Pengen tampilnya itu kan cetar membahana gitu ya pemirsa. Nah, tadi Dokter Fitri mengatakan sebaiknya dihindari nih make up dekoratif. Make up dekoratif itu seperti apa, Dok? Oke. Kalau dia hanya sebatas mulai dari sunblock, kemudian pelembab, kemudian sunblock dan bedaknya pun bedak tabur. Nah, itu masih aman. Masih aman. Tapi kalau udah mulai ditambahin yang namanya foundation, kemudian bedaknya pun juga ada compact powder dengan tambahan foundation di dalamnya, maksudnya supaya mungkin makeupnya lebih tahan lama, ditambah dengan blush on-nya, misalnya begitu, padahal itu nanti separuh dari blush on pun juga akan tertutup kan ya. Nah, itu yang namanya makeup dekoratif yang sebaiknya memang dihindari selama memang kalau kita memang harus pakai masker untuk jangka waktu yang agak panjang. Tapi kalau untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu, misalnya kayak Mbak Alia nih yang syuting tiap hari, nggak apa-apa pakai makeup dekoratif, nggak apa-apa. Tapi setelahnya jangan lupa dibersihkannya betul-betul, harus double cleansing, misalnya begitu ya. Jadi betul-betul harus dibersihkan seksama. Itu jangan sampai itu nanti justru kalau misalnya memang diperlukan untuk ditumpuk dengan masker setelahnya, ya itu jangan sampai nanti menimbulkan masalah gitu. Dok, yang pengen saya tanyakan juga nih selanjutnya, gejala dari masker ini seperti apa? Biasanya kan jerawat itu macam-macam ya, Dok ya. Ada yang mungkin biasanya terkena jerawat itu jerawat kayak jerawat batu atau jerawat bisul atau mungkin jerawat yang kecil-kecil terus ada matanya seperti itu, Dok. Nah, gejala dari masker ini sebenarnya seperti apa, Dok? Jerawatnya. Kadang kan kita kalau seandainya ada melihat jerawat yang udah ada matanya nih, pemirsa istilah udah mateng, kita suka gatel loh, Dok. Suka pengen pencetin aja itu udah mateng, nanti kalau udah dipencet dia keluar, selesai, itu nggak akan ada tuh masne. Nah, gejala dari masne ini sendiri seperti apa nih, Dokter Fitri? Oke. Kalau gejala masne seperti saya tadi sudah sempat singgung, sebetulnya sama aja dengan jerawat biasa. Ya, jerawat-jerawat di area kulit lain yang tidak tertutup masker itu sebenarnya sama. Jadi mulai dari ada komedonya gitu ya. Kemudian komedonya itu bisa whitehead, blackhead, mungkin orang kalau pahamnya itu ya. Jadi komedo terbuka ataupun tertutup. Kemudian dia mulai muncul papul. Jadi ada benjolan-benjolan jerawatnya itu gitu ya. Atau dia bentuknya seperti kalau orang bilang beruntusan. Jadi dia merintis, itu juga bisa sebetulnya gitu ya. Tetapi memang jarang sih sampai yang jadi besar-besar kemudian bernanah, nyeri. Nah, itu sih sebetulnya jarang. Kecuali kalau misalnya memang ekstensif sekali pemakaian maskernya, mungkin lama sekali kemudian dipakai di area yang ruangannya nggak dingin ya. Jadi ruangannya mungkin agak sumuk gitu ya, panas gitu ya. Jadi dia juga akhirnya berkeringat. Ya bisa jadi sih sebetulnya radangnya menjadi lebih hebat gitu ya. Ditambah lagi yang tadi Mbak Ellen sempat sebut tuh, masker itu besokannya dipakai lagi. Padahal dia punya umur loh, cuma 4 jam loh. Jadi jangan sampai penandanya hanya karena nggak ada bedak yang nempel di situ, tidak ada lipstik yang nempel di situ, atau tidak kelihatan maskernya kotor, kemudian bisa dipakai lagi. Enggak. Jadi dia
pokoknya punya waktu hanya 4 jam. 4 jam Kalau saja. bisa diganti, Kalau bisa diganti. Mm-mm. Jadi jangan sayang ya pemirsa kalau seandainya nih Anda menggunakan masker terus melihatnya, oh ini maskernya masih bersih, nggak apa-apa disimpan saja. Kan disimpannya di ruangan ber-AC dok. Besok nggak apa-apa ya dok, saya pakai lagi untuk hemat-hemat gitu ya dok ya. Tapi ternyata itu tidak boleh pemirsa. Masker itu ada masa jangka pakainya. Apalagi kalau seandainya Anda menggunakan masker medis. Cuman bisa digunakan 4 jam saja, setelah itu harus diganti. Ini demi kebaikan bersama loh pemirsa, supaya mungkin yang Anda selama ini memiliki keluhan seputar kulit wajah yang gampang berjerawat, terus akhirnya menggunakan masker, lebih keluar lagi jerawatnya. Makanya ini salah satu cara yang bisa dilakukan adalah rajin untuk mengganti masker tiap 4 jam sekali. Baik pemirsa, kami masih mengundang Anda yang ingin berkonsultasi langsung dengan Dr. Fitri di sini seputar masne atau jerawat akibat penggunaan masker. Mungkin ada keluhan tentang seputar jerawat, nggak apa-apa. Silahkan yang ingin berkonsultasi langsung dengan Dr. Fitri. Kami jeda sejenak ya pemirsa, jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Punya cita-cita atau punya impian itu kulit wajah bebas dari berbagai macam keluhan. Tapi ternyata kalau zaman sekarang pemirsa, kita kan masih menggunakan masker ya kemana-mana. Yang tadinya itu tidak ada keluhan apapun, tiba-tiba muncul jerawat. Akhirnya berpikir, bagaimana ya caranya kita untuk mengobati dan mengatasi jerawat akibat penggunaan masker ini. Apalagi udah diobatin, terus nanti dipakein masker lagi. Begitu terus, muter-muter terus ya pemirsa. Jadi akhirnya kayaknya nggak kelar-kelar nih masalahnya. Makanya saya ingin bertanya nih kepada Dr. Fitri. Bagaimana sih sebenarnya untuk penanganan masne ini sendiri dok? Karena kalau seandainya pasti ya pemirsa di rumah itu juga udah capek dok. Kalau seandainya ada masne diobatin, nanti dipakein masker lagi, keluar lagi, gitu terus. Nah, untuk penanganannya sendiri sebenarnya seperti apa sih dokter? Ya, tadi sudah saya sempat singgung langkah pencegahannya ya. Itu sebetulnya juga berlaku pada yang sudah terlanjur jerawatan karena penggunaan masker. Jadi maskernya harus diganti setiap 4 jam sekali, kemudian jangan lupa membersihkan wajah itu tadi ya sebelum dan sesudah pemakaian masker. Perhatikan sabun yang dipakai, jadi jangan sampai pH-nya terlalu basah atau terlalu tinggi. 5,5 itu yang ideal ya, pH 5,5 untuk sabun itu yang baik untuk wajah. Kemudian memakai secukupnya skincare ya, dalam artian pakai pelembab dan sunblock yang betul ya sebelum ditumpuk dengan masker. Kemudian kalau misalnya kita wajahnya berminyak misalnya, itu ada baiknya kita lapisi masker itu dengan kasa. Jadi dilapisi 2 lapis kasa gitu di dalam. Gitu, ya betul. Jadi di dalam masker itu kita lapisi 2 lapis kain kasa, baru terus kemudian pakai masker. Jadi tujuannya supaya si kasa itu mengabsorb kelebihan minyak, kelebihan kelembapan. Kalau misalnya kulit kita memang tend to acne ya, jadi gampang sekali gitu muncul jerawat. Nah itu kita bisa bantu dengan penggunaan kasa tadi, dilapisi kasa maskernya. Kemudian kalau misalnya udah terlanjur ada jerawatnya, kita bisa obati. Obat jerawat sekarang sebetulnya sudah banyak sih, bisa kita dapatkan di apotek ya, yang bisa dibeli bebas. Kemudian yang juga di sekarang skincare itu udah banyak mengeluarkan betul line-line untuk jerawat. Kalau jerawatnya masih di grade ringan sampai sedang, dalam artian mungkin kalau dihitung nih jumlah jerawat aktifnya itu kurang dari 10 per 1 sisi, itu kita masih bisa kok obatin sendiri ya. Jadi misalnya dengan pemakaian totol jerawat itu biasanya sih di skincare yang jualin itu tuh banyak kok gitu, kita bisa pilih itu. Kemudian kita bisa lakukan eksfoliasi untuk malam hari ya. Misalnya orang sekarang kenal yang namanya kandungan niacinamide, itu bagus tuh. Kemudian retinol, itu kan banyak ya, ada krim ataupun serum yang mengandung retinol, itu boleh kita pakai kalau jerawatnya masih di taraf atau stage yang ringan. Tapi kalau misalnya dia udah mulai masuk ke sedang nih Mbak, nah itu kita butuh obat minum dan tentunya harus didapatkannya dengan peresepan dokter. Jadi bisa diperiksakan, kita bisa memberikan resep, nanti ada obat minum dan obat-obatan atau obat oles topikal yang kita berikan juga yang istilahnya itu grade-nya udah lebih tinggi daripada yang dijual bebas. Nah itu udah sangat dibutuhkan oleh penderita yang mungkin jerawatnya sudah sampai di stage yang sedang. Gitu. Jadi udah nggak bisa tuh diobatin sendiri, itu memang harus sudah datang ke dokter, kemudian nanti akan kita resepkan obat-obat yang sesuai dengan kondisi jerawatnya saat itu. Kalau seandainya kondisi jerawatnya ini istilahnya sudah di grade-nya yang agak
intermediate ya dok ya, Betul. istilahnya udah tengah-tengah nih pemirsa, bukan grade yang enteng-enteng. Nah itu memang dibutuhkan ke dokter ya dok ya, Betul. supaya nanti diberikan obat minum yang sesuai dengan keluhannya. Seperti itu. Baik dok, kita sekarang akan membacakan dulu WhatsApp yang sudah masuk pada pagi hari ini. Selamat pagi dokter. Dok, pipi saya terkena masna, tapi sudah mendingan. Biar cepat sembuh, saya kemarin beli COSRX AH7 Whitehead, apa tidak apa-apa ya dok? Atau pakai ampul atau serum ya dok? Karena muka saya bagian itu agak kering sedikit. Nah ini bagaimana dokter? Baik. Kalau kulitnya agak kering, jangan lupa ya Mbak, pelembabnya saya bilang tadi. Nah, pelembab yang bagus itu misalnya yang gampang dicari di luar itu yang ada kandungannya niacinamide boleh atau ceramide boleh. Nah, ini dua kandungan ini memang kan sekarang lagi booming ya karena banyak sekali line skincare yang mengeluarkan pelembab dengan dua kandungan yang baik ini gitu. Itu boleh dipakai sebelum Mbak memakai misalnya sunblock, atau setelah pakai sunblock boleh di tempat-tempat yang ada jerawatnya itu ditotoli lagi dengan obat jerawat, itu boleh ya. Kalau tadi itu kandungan COSRX itu kandungannya kalau tidak salah ada BHA-nya 7% gitu ya. 7% kalau nggak salah ya tadi disebut ya. 7 ya, mungkin sekitar 7%. Itu boleh saja. Itu boleh kok Mbak. Tetapi jangan lupa sebaiknya itu dipakai 1 jam sebelum memakai masker, sebelum ditutup masker ya. Jadi supaya dia menyerap dulu, jadi jangan basah-basah terus langsung ditutup karena jatuh-jatuhnya nanti justru nambah lembab lagi gitu ya. Untuk bahan seperti misalnya AHA, BHA, atau pelembab itu dipakainya itu 1 jam sebelum masker dipakai. Jadi biarkan bahan itu dikasih waktu untuk menyerap dulu, baru kemudian ditumpuk dengan masker. Jangan langsung gitu ya. Kemudian pakai juga pada saat sudah selesai menggunakan masker, misalnya malam hari dalam kondisi kulitnya bersih, itu boleh diulangi dipakai lagi gitu ya. Seperti itu. Jadi boleh memilih salah satu, mungkin dipakainya pagi atau malam. Kalau kulitnya tidak terlalu sensitif boleh dipakai pagi dan malam. Dok, berarti zaman sekarang tuh kita kalau seandainya ya mau beli skincare gitu, apalagi kalau seandainya untuk mencegah kulit supaya tidak berjerawat akibat masker itu dok, berarti kita harus membaca ya dok ya kandungannya di Harus dibaca, betul, harus dibaca. Harus dibaca dulu ini kandungannya apa. Karena misalnya nih Mbak Alia misalnya memilih pelembab misalnya gitu ya, padahal punya kulit yang cenderung berjerawat. Ya itu tadi saya bilang yang bagus, kandungan yang bisa dipilih ada niacinamide-nya atau ceramide-nya. Jangan memilih misalnya yang terlalu kental, apalagi misalnya mengandung wax, parafin, misalnya seperti itu ya. Itu justru akan menyebabkan sumbatan pada ductus pilosebaceus sehingga nanti jerawatnya justru akan tambah parah. Gitu. Atau misalnya memilih sunblock misalnya gitu. Nah, kita pilih yang physical sunblock lebih baik daripada chemical sunblock. Dilihat tuh ingredientnya. Kalau misalnya ingredientnya itu zinc oxide, nah itu bagus tuh. Tapi kalau misalnya golongan-golongan misalnya belakangnya ada benzonnya avobenzone seperti itu misalnya, itu adalah kandungan dari sunblock yang disebut dengan chemical sunblock. Dia bagus tetapi tidak untuk kulit yang cenderung sensitif dan berjerawat. Seperti itu. Jadi memang benar-benar harus dibaca ingredientnya apa. Gitu. Dok, tadi Dokter Fitri ini kan sempat mengatakan ya kalau seandainya kulit cenderung berminyak, ketika menggunakan masker itu nggak apa-apa dilapisi dulu dengan kain kasa ya dok ya. Nah, apakah kain kasa ini sama dengan tisu dok? Karena beberapa juga dari teman-teman saya itu banyak yang saya lihat dok, ketika mereka menggunakan masker, mereka suka melapisinya dengan tisu. Saya berpikir jangan dilapisin begitu, itu kan ada serbuk-serbuk tisunya, itu bahaya kalau seandainya kamu bernafas dengan itu. Tapi tadi Dokter Fitri katakan bahwa menggunakan kain kasa, jadi didobel. Apalagi jika memiliki tipe kulit yang berminyak dan gampang berjerawat. Itu adalah salah satu cara untuk mencegah masne. Sama nggak sih dok sebenarnya kain kasa dengan tisu itu dok? Ya jelas berbeda ya, berbeda jauh sih Mbak Alia. Karena kalau tisu mungkin pada saat itu dia bisa menyerap kelembapan, tapi kalau dipakainya agak lama dalam misalnya 4 jam gitu, ya saya rasa kemampuan diabsorpsi dia pasti akan jauh berkurang ketimbang dengan kasa. Kalau kasa dia lebih dense, lebih lebih rapat ininya ya, maksudnya jalinan antar seratnya itu dia lebih baik dan juga dia kemampuan absorpsinya jauh lebih baik daripada tisu. Jadi sebaiknya memang pakainya kasa bukan tisu. Oh, ya. Baik kalau begitu. Ini adalah informasi yang bisa saya sampaikan juga nih dok. Dan mungkin pemirsa di rumah juga selama ini menggunakan masker dengan dilapisi dengan tisu pemirsa. Jangan dilakukan lagi ya, bisa diganti tisunya dengan kain kasa pemirsa.
Baik dok, kita jeda dulu ya. Nanti setelah jeda kami akan kembali lagi dan akan kembali membacakan WhatsApp yang sudah masuk pada pagi hari ini. Sementara kami menunggu WhatsApp yang lainnya yang ingin berkonsultasi langsung dengan Dr. Fitri. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Kembali lagi bersama dengan saya Alia Renomas pemirsa dan juga masih bersama dengan Dr. Fitri. Kami masih membahas seputar say no to masne. Kalau tadi Dr. Fitri sudah memberikan tips ya, sedikit tips nih untuk Anda bagaimana caranya supaya menghindari masne. Kalau seandainya selama ini menggunakan masker yang dekoratif atau istilahnya make up yang berat ya pemirsa, mungkin bisa dikurangi. Selama ini menggunakan foundationnya mungkin ya jangan sering-sering gitu karena mungkin selama ini kan bekerja menggunakan masker. Dan seperti tadi saya katakan pemirsa, saya akan kembali membacakan WhatsApp yang sudah masuk pada pagi hari ini. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam Dok, warahmatullahi. saya mau tanya, bagaimana ya cara bedain kulit wajah yang salah pencuci sama kulit wajah yang lagi ngedetox? Oh, jadi ini maksudnya cara membedakan kulit wajah yang salah sabun pencuci wajahnya kayaknya dok, sama kulit wajah yang lagi detox gitu. Istilahnya mau tidak menggunakan skincare dulu berapa hari gitu. Soalnya udah 3 hari tiba-tiba banyak jerawat. Apakah itu sedang ada proses detox atau memang nggak cocok ya dok memakai pencuci wajah? Nah ini bagaimana dokter? Terima kasih. Baik, iya. Saya tadi udah sempat singgung sebetulnya. Sabun wajah itu juga perlu kita pilih yang baik kualitasnya. Saya bilang tadi tuh, kalau di sekitar tingkat keasamannya dia 5,5 itu bagus. Nah, kadang memang produk itu tidak mencantumkan. Kalau dia mencantumkan, oh pH-nya nih pH sekian gitu, bagus ya kalau dicantum. Tapi sayangnya memang di banyak produk tidak dicantumkan gitu. Cuman kita bisa tahu tuh tanda-tandanya kalau misalnya pada saat pemakaian sabun itu terasa setelahnya dibilas itu kering, ketat, apalagi kemudian muncul sisik-sisik halus tuh berarti terlalu harsh, terlalu kencang buat kulit. Ya, sebaiknya diganti dengan sabun yang lebih lembut. Nah, kadang-kadang orang justru berpikir kalau nggak keset itu nggak enak. Bener dong, Iya kan? kadang-kadang berpikir begitu. Kalau nggak keset berarti nggak bersih. Nggak bersih, betul. Padahal sebetulnya pelembab yang ditambahkan pada sabun itu justru akan melindungi kulit kita gitu ya. Melindungi dari lapisan lemak yang seharusnya memang melindungi kulit gitu ya. Itu kan kulit kita secara normal tuh punya yang namanya natural moisturizing factor. Nah, itu bisa kekikis dengan pemakaian sabun yang salah. Padahal sebenarnya natural moisturizing factor itu melindungi kulit kita dari ya macam-macam ya, dari macam-macam, dari ya tekanan, friksi dan lain sebagainya, misalnya dikaitkan dengan penggunaan masker. Nah, kalau misalnya terus-menerus itu kan kita pakai sabun sehari minimal 2 kali kan Mbak Alia. Itu terus-menerus setiap hari itu dikikis NMF kita. Ya lama-lama pasti akan habis, hilang, rusak sehingga kulitnya menjadi sangat sensitif. Sedikit pakai produk jadi salah, ya kan? Kena matahari dikit jadi merah. Nah, yang seperti itu. Jadi memang mulai dari sabun pencuci wajah itu memang kita harus pakai yang benar. Kalau misalnya tadi keluhan Mbak yang bertanya tadi, setelah pakai sabun kok jadi banyak keluhannya, ya coba deh mungkin bisa diganti dengan sabun pencuci wajah yang lain gitu ya. Karena sebetulnya kalau istilah detox karena pemakaian sabun itu hampir nggak ada. Nggak ada ya dok? Nggak ada. Kecuali diistilahkan detox, padahal sebenarnya sih istilah detox itu dalam dunia medis tuh nggak ada sih sebenarnya ya. Jadi yang ada itu adalah pada saat kita melakukan treatment untuk jerawat, kadang-kadang kan kita pakein tuh yang namanya serum atau krim untuk jerawat di malam hari. Sebetulnya tujuannya adalah untuk mengatur kembali siklus pergantian sel sehingga sel kulit mati itu nggak menyumbat pori-pori. Jadi kalau udah mati, ini waktunya dilepas nih. Nah, kita pakaikan krim malam yang memang tujuannya seperti itu. Sehingga kalaupun ada jerawat, dia bisa mengurangi produksi kelenjar minyak yang akhirnya juga memperbaiki kondisi jerawatnya. Dan juga dia mengelupaskan sel kulit mati nih supaya tidak menyumbat pori-pori gitu ya. Sehingga jerawatnya tidak bertambah parah. Nah, ada memang di satu keadaan di mana sebetulnya sumbatan-sumbatan di bawah kulit ini udah banyak, Mbak. Nah, pada saat kita pakaikan krim itu, sumbatan ini akan diangkat ke atas. Bentuknya adalah ya jerawat memang. Jadi seolah-olah jerawatnya jadi tambah banyak setelah pemakaian obat. Ya, padahal sebetulnya memang itu ada tujuannya, emang ini mau diangkat kok, memang mau dilepas, memang mau dikeluarin supaya nanti seiring dengan waktu jerawatnya akan semakin bersih.
Jadi jangan mutung dulu begitu ngeliat, loh kok tambah banyak ya jerawatnya, berarti nggak berarti cocok udah nih. bener dong. Padahal sebenarnya enggak. Sebenarnya itu memang sengaja kita keluarkan, dibersihkan dengan penggunaan obat itu. Sabar aja, lanjutkan aja. Selama satu, tata cara pemakaiannya benar. Kadang-kadang ada pasien yang makainya tuh karena terlalu bersemangat pengen cepat sembuh, banyak makainya. Ya, akhirnya jadi radang, iritasi, merah, perih, panas. Nah, itu memang yang keluar adalah efek sampingnya. Jadi selama pemakaiannya benar, ya, misalnya nih, walaupun udah pakainya sedikit, ternyata kok masih merah, ya kembalilah ke dokter yang meresepkan. Jadi kadang-kadang pasien tuh mutusin sendiri, udah di stop sendiri, bilangnya nggak cocok. Padahal sebetulnya ada kok tips and triknya bagaimana supaya krim yang sama, yang sebenarnya sudah diresepkan dan dia itu punya manfaat yang baik, gitu ya, untuk menyembuhkan jerawat, itu bisa berfungsi dengan baik. Itu ada tips and trik untuk cara memakainya. Ya, mungkin dokter nanti oh ini kalau misalnya dia kering setelah pemakaian krim ini boleh dipertipis, ataupun kalau sudah tipis tuh boleh dilapisi pelembab dulu sebelum pakai ini, sebelum pakai krim ini, tuh ada tips and triknya, sehingga kembali berkonsultasilah dengan dokter yang meresepkan kalau kita merasa pemakaiannya sudah benar tapi efek samping itu masih tetap muncul. Oke, jadi intinya kalau seandainya keluar ada efek sampingnya seperti itu, dok, nggak boleh panik ya dok ya. Lebih baik kita segera konsultasikan kembali kepada dokter yang memang sudah memberikan dan meresepkan obat oles tersebut, pemirsa. Jadi jangan main dokter sendiri ya, wah ini kalau seandainya efek samping seperti ini berarti saya tidak cocok. Jangan akhirnya tiba-tiba memutuskan untuk menghentikan menggunakan krim tersebut. Selanjutnya ya dok, saya akan membacakan kembali. Selamat pagi dokter. Dok, saya punya anak usia 18 tahun. Sedikit cerita ya dok, tahun lalu mengalami jerawat batu besar-besar di pipi kanan dan kiri. Setelah beberapa tahun mulai membaik sendiri dok, tetapi sekarang di pipi kanan sudah muncul lagi jerawat batu yang besar dan katanya terasa sakit. Tapi lama-lama menjadi tambah besar dok. Obat apa sih dok yang untuk mengobati jerawat batu yang membandel dan yang terasa sakit sekali? Dan jerawat batu ini lama sekali untuk sembuh. Untuk menanganinya harus bagaimana ya dokter? Nah ini bagaimana dokter? Usia 18 tahun muncul jerawat batu. Yang kita tahu sebenarnya usia 18 tahun itu usia puber ya dok ya. Yang katanya kalau seandainya muncul jerawat, didiemin aja, emang itu katanya hormon. Nah ini ternyata jerawatnya jerawat batu dok. Ini bagaimana dokter? Nah sebetulnya definisi jerawat batu itu kan kadang-kadang didefinisikan oleh pasien sendiri ya. Setelah diperiksa ternyata oh ini jerawatnya jenisnya kalau dalam bahasa medis namanya nodulokistik, jadi jerawatnya besar, beradang ya, kemudian terasa nyeri gitu ya, dan sangat mengganggu yang pasti memang. Kalau misalnya itu terjadi ya tidak bisa diobati sendiri kalau stage-nya sudah seperti itu. Jadi silahkan datang berkonsultasi, nanti biasanya kita akan lihat kalau benar ini tipe jerawat yang beradang gitu ya, itu biasanya akan kita injeksi. Jadi untuk mengurangi radangnya di shortcut gitu ya supaya cepet gitu radangnya, kalau pakai obat-obat oles terlalu lama, obat minum juga terlalu lama, biasanya langsung kita injeksi aja supaya radangnya juga dalam kurun waktu kira-kira sekitar 3 harian itu semakin mereda, jerawatnya akan semakin kempes dan pasiennya juga akan merasa semakin nyaman. Jadi memang ibu untuk putranya yang berusia 18 tahun yang tadi mengalami masalah seperti itu, kalau udah sampai di stadium jerawat yang modelnya seperti itu, yang nyeri, yang sakit, sebaiknya memang datang konsultasi ke dokter karena nanti tindakannya memang harus khusus dilakukan oleh dokter seperti itu. Ya. Baik, dok, kalau seandainya kita berbicara kembali tentang masne, biasanya dok kalau untuk penyembuhan masne itu makan waktu berapa lama sih dok? Lama nggak sih untuk penyembuhannya? Kan kadang kita kalau seandainya memiliki masne seperti itu ya pemirsa, bikin kita insecure dok. Betul. Mau kemana-mana juga akhirnya malu gitu ya. Akhirnya yang kita jadikan senjata adalah bedak yang tebal. Nah ini bagaimana dok? Untuk masne sendiri biasanya sembuh dalam waktu berapa lama sih dok? Baik, kalau jerawat sih sebenarnya masne ataupun jerawat biasa itu kan sebenarnya sama gitu ya. Biasanya kalau untuk pengobatan itu harus sabar memang kalau untuk jerawat. Dia biasanya akan menunjukkan hasil dalam waktu kurang lebih sekitar 6-8 minggu. Jadi 1,5 bulan sampai 2 bulan. Lumayan ya dok? Sama. Bukan relatif cepat juga betul, ya? Betul. Jadi itu biasanya hasilnya biasanya akan terlihat dalam 6-8 minggu. Makanya selalu saya setiap kali dapat pasien yang pengen ngobatin jerawat, selalu saya bilang harus sabar loh ya. Jangan dipakai baru 2 minggu terus kemudian pengen sembuh gitu. Kadang-kadang kita butuh waktu lebih dari itu. Apalagi kalau dia berkaitan dengan masne, karena sekali lagi
dia udah jerawatan, harusnya memang kulitnya dibiarkan terbuka, tapi ini memang mau nggak mau harus ditutup gitu ya, itu bisa jadi durasi untuk treatmentnya akan menjadi lebih panjang daripada 8 minggu gitu. Tetapi yakin deh, insya Allah sembuh gitu ya. Asal itu tadi, kalau misalnya memang jerawatnya itu sudah dalam stage yang memang harus ditangani oleh dokter gitu ya, memang rajin-rajinlah memakai krim ataupun treatment yang diberikan, yang diresepkan itu harus rajin dipakai. Kemudian hindari stres, hindari makanan yang terlalu banyak mengandung gula, karena itu juga berpengaruh terhadap cepat enggaknya sembuhnya jerawat. Gula ternyata berpengaruh ya dok? Padahal enak banget loh dok, donat itu dok. Betul. Jadi biasanya kalau pasien-pasien dengan jerawat tuh saya biasanya menyarankan hindari makanan-makanan yang terlalu manis, hindari makanan yang terlalu pedas dan panas-panas, karena itu juga bisa mengaktifkan produksi dari kelenjar minyak. Nah, kelenjar minyak yang berlebih juga nanti ujung-ujungnya bakal memperparah jerawatnya. Sehingga biasanya itu yang saya nasihatkan. Kemudian juga hindari produk susu. Jadi dairy food itu dihindari. Susu dan turunannya. Jadi susu, yogurt, coklat, apalagi tuh. Yang Susu, itu ya, keju. Nah, itu yang enak ya dok. Enak-enak justru. Yang enak nggak boleh pemirsa. Sayangnya harus dihindari dulu sementara, diobatin dulu sampai jerawatnya benar-benar baik. Setelah itu kalau pengen, ya boleh, sedikit-sedikit masih boleh kok. Oke, baik. Kita kembali membacakan WhatsApp ya dok. Selamat pagi dokter. Dok, anak saya Putri usia 13 tahun. Sering pakai masker madu untuk merawat jerawatnya. Maskernya beda lagi nih, masker madu. Bukan madu, masker dok. medis ya, beda lagi. Oke. Apa boleh dok? Bagaimana sih cara merawat jerawat yang benar? Apakah boleh dipencet kalau sudah matang? Nah ini biasanya sering kita lakukan dok. Kalau udah matang pencet aja. Nah, ini bagaimana dok? Usia 13 tahun sering merawat kulit wajah dengan menggunakan masker madu. Apakah boleh? Ini bagaimana dokter Fitri? Kalau ditanya boleh atau enggak, jawaban saya boleh-boleh saja ibu. Jadi silahkan aja mau pakai masker madu boleh. Tetapi memang kadangkala efek untuk terapinya si masker madu terhadap jerawat secara langsung memang kecil ya. Jadi kalau mau lebih tepat sasaran ya memang harus diterapi dengan obat-obatan yang dapat mengurangi keradangannya, membunuh bakteri penyebab jerawatnya, mengurangi produksi kelenjar minyaknya. Kalau mau tepat sasaran dan jerawatnya lebih cepat sembuh gitu ya. Kemudian cara merawatnya benar, yaitu tadi Bu, satu memang harus kulit wajah harus dalam keadaan bersih, tetapi juga tidak dibersihkan secara berlebihan gitu ya. Sehari 2-3 kali sudah cukup. Gunakan sabun wajah yang benar ya, seperti saya bilang tadi. Jangan lupa gunakan pelembab yang tidak mengandung minyak. Jadi base-nya adalah air, water base ya, water base moisturizer. Kemudian pakai obat jerawat yang tepat. Kalau misalnya dia masih ringan-ringan, bisa pakai obat total jerawat yang dijual di pasaran secara bebas, itu masih boleh. Kemudian kalau usia 13 tahun ya sebenarnya mungkin jerawatnya sih masih ringan-ringan aja ya. Jadi untuk treatment khusus saya rasa masih bisa dilakukan di rumah gitu ya. Tapi kalau misalnya dia jerawatnya mateng, nah ini dia kadang-kadang definisi matangnya pasien dengan definisi kita yang melihat sebagai klinis itu berbeda. Ya, kadang-kadang ada jerawat yang masih merah radang tuh udah dipaksa dipencet dikeluarkan. Itu yang nggak boleh karena kalau kapsel jadi ada lapisan pelindung si jerawat itu tadi, sebenarnya jerawat itu kan isian dalamnya itu ada sisa-sisa sel kulit mati, ada kumannya Mbak. Itu kalau dipencet kapselnya robek, itu bisa menyebar ke kulit sekitarnya sehingga jerawat baru itu bisa muncul dari situ gitu ya. Sehingga justru tindakan-tindakan itu yang harus dihindari. Kalau misalnya dia bentukannya komedo, boleh dikeluarkan, tetapi cara mengeluarkannya pun juga harus benar. Misalnya dengan memakai alat yang betul-betul steril gitu ya, alat ekstraktor komedo yang steril gitu ya, nggak dengan langsung tangan nggak tahu dicuci atau nggak itu udah main pencet. Nah itu justru akan memperparah si jerawat itu tadi, yang tadinya hanya komedo biasa justru bisa menjadi radang dan sebagainya, sehingga jerawatnya justru jadi tambah besar, tambah nyeri, tambah merah. Nah itu bisa banget terjadi. Jadi sebaiknya kalau misalnya memang ibu ada kesempatan untuk bisa diperiksakan ke dokter, sebaiknya bisa diperiksakan ke dokter gitu. Baik, kalau begitu berarti intinya tidak boleh ya dok, sebaiknya jangan dipencetin ya. Karena biasanya kita suka gatel nih pemirsa, kalau seandainya jerawat itu udah ada matanya ya dok ya, udah ada putih-putihnya, tangannya itu gatel pengen berkreasi ya pemirsa, jadi akhirnya mencetin, itu ternyata tidak boleh ya, sebaiknya dihindari ya. Baik pemirsa, kami harus jeda sejenak ya, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi. Terakhir Sehat Pagi pemirsa, dan saya akan kembali membacakan WhatsApp, dan ini mungkin kayaknya WhatsApp terakhir ya dok ya, yang akan saya bacakan pada pagi hari ini. Selamat pagi dokter, dok izin bertanya, selama COVID di rumah aja saya sering jerawatan,
dan merasa kulit saya kusam, Dok. Mohon informasi treatment apa yang cocok untuk kulit mudah berjerawat dan pori besar karena berminyak dan diperparah memakai masker sepanjang hari. Terima kasih. Oke. Padahal sebenarnya udah di rumah aja ya itu ya. Kalau di rumah aja mungkin kan pakai maskernya padahal enggak, tapi tetap jadi kusam dan lain sebagainya ya. Sebetulnya kusam itu disebabkan karena sel kulit mati yang menumpuk di atas permukaan kulit yang tidak tereksfoliasi. Sebenarnya itu. Jadi kuncinya adalah eksfoliasi yang tepat. Eksfoliasi sekarang produk eksfoliasi yang dijual bebas, banyak Mbak Alia ya. Yang tadi saya sebutkan ya, bisa AHA, BHA, kemudian retinol itu kandungannya yang cukup aman untuk digunakan hari-hari itu sudah banyak bisa kita dapatkan di pasaran dan itu bisa kita gunakan gitu ya. Kalau penggunaannya boleh setiap hari kalau kulitnya tidak terlalu sensitif ya, tapi kalau misalnya pas dipakai kok kerasanya panas, perih, kemudian muncul kemerahan, boleh jarangin gitu makainya. Jadi bisa jadi 2 hari sekali, 3 hari sekali gitu ya untuk memakai bahan-bahan yang bersifat eksfoliator ya, sehingga sel kulit mati kita itu bisa dikelupas secara ringan, gradual, dan digantikan dengan sel kulit baru yang kualitasnya tentunya lebih baik sehingga kulit itu tetap cerah gitu ya. Kemudian bahan-bahan pelembab yang baik, misalnya kalau misalnya masalahnya pori-pori besar, boleh memakai bahan dengan kandungan niacinamide yang tadi saya bilang. Dia ada fungsinya untuk pencerahannya, kemudian untuk mengecilkan pori-pori, dan juga untuk mengurangi produksi kelenjar minyak. Itu juga bagus gitu ya. Jadi kalau pagi setelah cuci muka gitu ya, itu boleh kita pakai exfoliating toner gitu ya. Kemudian ditumpuk dengan niacinamide, kemudian setelahnya dengan sunscreen. Itu boleh. Ya, kemudian kalau malam cuci muka lagi gitu ya. Kemudian kalau exfoliating toner sebenarnya kalau malam sih nggak perlu dipakai. Jadi boleh langsung ke serum yang misalnya dengan kandungan retinol tadi. Atau misalnya kalau mau pakai niacinamide-nya lagi, misalnya kayaknya pengen pengiritan deh. Boleh. Jadi niacinamide itu boleh dipakai pagi dan malam. Misalnya seperti itu. Tetapi memang dia kan efeknya lebih lemah daripada retinol nih. Jadi ada baiknya kalau malam kita pakai exfoliator yang sedikit lebih kuat. Pakai retinol itu bagus. Baik, kalau begitu. Dokter Fitri, terakhir Dok, kasih kita tips Dok bagaimana caranya untuk mencegah masne, atau lagi mungkin kalau seandainya yang kita istilahnya udah muncul masnenya, bagaimana nih cara perawatan mandirinya dari rumah? Silahkan Dokter Fitri. Baik. Kalau untuk mencegah sebetulnya tadi sudah saya sampaikan, jadi saya ulangi lagi. Untuk mencegahnya kita bisa lakukan dengan satu, membersihkan wajahnya ya. Jadi sebelum dan sesudah pemakaian masker, wajah dibersihkan dengan sabun yang tepat. Jangan merasa bahwa sabun yang baik adalah sabun yang terasa kesat gitu ya. Tetap saja memakai sabun dengan kandungan pelembab yang baik ya. Kemudian yang kedua, jangan lupa untuk selalu mengganti masker setiap 4 jam sekali, dan kalau misalnya kulitnya cenderung berminyak dan berjerawat, terutama di daerah sekitar ozon itu tadi saya bilang, boleh lapisi maskernya dengan menggunakan kain kasa. Kemudian yang ketiga, jangan lupa untuk menggunakan pelembab yang kandungannya bukan berdasar di oil ya, tetapi water base atau dasarnya adalah air. Kemudian jangan mencetin jerawat. Yang pasti kalau misalnya jerawatnya ringan, bisa diobati di rumah dengan kandungan skincare yang saya sebutkan tadi, misalnya dengan memakai kandungan AHA, BHA, kemudian niacinamide atau retinol. Tetapi kalau misalnya jerawatnya sudah lebih parah dari itu, silahkan datang berkonsultasi ke dokter SPKK untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Dokter Fitri, terima kasih banyak ya sudah mau Sama-sama. meluangkan waktunya pada pagi hari ini, Dok. Kasih tahu ke kita semua, Dok. Dokter Fitri ini prakteknya di mana, hari apa saja. Jaga-jaga nih kalau seandainya ada pemirsa yang ingin berkonsultasi langsung dengan Dokter Fitri. Baik. Saya kalau di hari Sabtu, saya berpraktek di Surabaya Skin Center dari pukul 11 sampai selesai, biasanya sih sekitar pukul 12 atau pukul 1 siang. Kemudian saya juga adalah PNS di Rumah Sakit Umum Haji Surabaya. Ya setiap hari saya berpraktek di sana, tapi biasanya kalau pengen konsultasi yang lebih panjang sih hari saya di hari Selasa dan Jumat. Baik, Pagi, ya. gitu. Dokter Fitri Abdullah Jawa, spesialis kulit dan kelamin, terima kasih banyak waktunya, Dokter. Sehat selalu ya, Dok. Terima kasih Mbak Alia. Mbak Alia juga sehat terus Amin. ya. Semoga kita bisa jumpa di lain kesempatan ya, Dokter. Amin. Terima kasih. Pemirsa di rumah, terima kasih sudah menonton acara Sehat Pagi. Kalau seandainya selama ini Anda memiliki keluhan masne atau mungkin wajah yang berjerawat, terus merasa putus asa, jangan ya pemirsa, yakin harus bisa berobat, cari dokter, berobat, konsultasikan ke dokter dan rutin merawat kesehatan kulit wajah Anda.
Semoga sehat ya pemirsa. Alia Reno Mas pamit, sampai jumpa.